Oke guys, hari ini kita masuk dalam episode renungan kita. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan buat teman-teman. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-11 dengan judul perikop bagian utara Kanaan direbut. Jadi pada perikop ini diceritakan bagaimana Yosua merebut daerah utara Kanaan. Seperti tadi kita bahas sebelumnya, di negeri ini ada satu orang raja yang bernama Raja Hazor. Setelah mereka mendengar apa yang dilakukan oleh Yosua dan orang Israel, maka Raja Hazor ini mengajak raja-raja yang ada di Kanaan, di utara Kanaan, untuk bersekutu. Sehingga jumlah pasukan mereka sangat banyak. Alkitab mencatat, jumlah pasukan mereka itu seperti pasir di laut. Sama sekali tidak berbanding bila dibandingkan dengan jumlah pasukan yang dimiliki orang Israel. Tapi sungguh pun demikian, kali ini kita melihat ada perbedaan di mana Yosua, di mana orang Israel sama sekali tidak takut. Jadi walaupun jumlah mereka besar, luar biasa, Yosua dan Israel, Alkitab mencatat, tidak takut sama sekali. Dan tidak itu saja, orang Israel tidak sekedar nggak takut, tapi kali ini orang Israel malah datang menyerang duluan, menyerbu tiba-tiba. Di sini diceritakan bagaimana orang Israel menyerang mereka di dekat mata air Merom. Jadi coba bayangin, pasukan yang begitu banyak, yang luar biasa, diserang oleh pasukan yang jumlahnya sedikit. Tetapi, dari mana keberanian orang Israel? Sekali lagi, tadi kita telah baca di pasal 6, keberanian itu datang karena Tuhan telah berfirman kepada orang Israel bahwa Tuhan akan menyerahkan Hazor dan teman-temannya kepada orang Israel. Tapi sungguh pun demikian, ada sesuatu hal yang cukup menarik kita perhatikan di sini. Kalau di pasal sebelumnya, orang Israel sering sekali dilanda oleh ketakutan. Tapi pada cerita ini, kita melihat bagaimana orang Israel dan Yosua sama sekali tidak ragu, walaupun jumlah perbandingan tentaranya itu nggak seimbang. Hal apa yang kita bisa lihat di sini? Hal yang saya perhatikan di sini adalah ada pembaharuan iman, pembaharuan rasa percaya akan Tuhan yang dimiliki oleh Yosua sendiri sebagai pemimpin dan yang dimiliki oleh orang Israel. Sehingga mereka tidak bersungut-sungut, sehingga mereka tidak takut, sehingga mereka sangat percaya diri. Jumlah mereka yang sedikit ini menyerang pasukan yang sangat banyak. Kita mencatat bagaikan pasir di laut banyaknya. Jadi apa yang kita lihat di sini, ada pembaharuan iman, pembaharuan kepercayaan, semakin matang kepercayaan mereka. Iman mereka semakin matang, sehingga ketika Tuhan berfirman, mereka tidak perlu ragu lagi, mereka langsung melaksanakannya. Tetapi dari mana pembaharuan iman tersebut? Pembaharuan iman yang dimiliki orang Israel terjadi karena memang sebelum-sebelumnya Tuhan berjanji dan Tuhan menggenapi. Artinya begini, ada pembaharuan iman yang terjadi pada orang Israel, pada Yosua, itu tidak terjadi secara instan. Itu terjadi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan, pengalaman-pengalaman berjalan berserta dengan mukjizat Tuhan membuat orang Israel makin percaya, sehingga membuat orang Israel makin perkasa dalam melakukan tindakan dan makin berserah kepada Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa lakukan di sini? Pelajaran yang kita bisa lakukan di sini, yang kita bisa serap untuk pagi hari ini, ada dua. Yang pertama adalah kita harus mendengar apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Tapi bagaimana untuk mendengar suara Tuhan? Ada dua. Pertama, baca Alkitabnya. Yang kedua, renungkan. Karena kunci orang Israel untuk menang melawan Hazor dan teman-temannya itu tadi, mendengar suara Tuhan, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Jadi gini, kita harus, apapun kondisi yang kita hadapi mulai hari ini, kita harus terbiasa untuk mencari dan mendengar apa yang Tuhan mau.
Yang kedua adalah kita harus memiliki iman yang diperbaharui, rasa percaya yang semakin diperbaharui. Tapi sekali lagi, kita tidak akan punya iman yang diperbaharui, rasa percaya yang semakin mantap, kalau kita tidak punya pengalaman sebelumnya bersama dengan Tuhan. Jadi begini, rasa percaya diri, iman, ketaatan yang dimiliki orang Israel pada tahap ini tidak datang begitu saja. Ada pengalaman yang Israel lalui sebelumnya bersama dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau teman-teman ingin imannya semakin mantap menghadapi ketidakpastian, tapi semakin mantap berserah kepada Tuhan apapun situasinya, ya. Bahkan seperti orang Israel menyerang gitu, bertindak dengan mantap. Sekali lagi, itu tidak akan pernah datang dengan sendirinya. Kita harus masuk dalam proses di mana kita memiliki pengenalan, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman demi pengalaman. Pengenalan demi pengalaman. Pengalaman demi pengalaman. Pengenalan demi pengenalan akan membuat kita, iman kita semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita melangkah dengan mantap, kita melangkah dengan pasti. Tapi sekali lagi, bukan karena kuat dan gagah dan kepintaran kita, tapi karena kita tahu persis bahwa Tuhan menyertai kita. Kita tahu persis bahwa hidup kita dipelihara, dilindungi, dan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. So guys, pelajarannya 2. Yang pertama, dengar suara Tuhan melalui pembacaan firman dan renungan. Yang kedua, perbaharui iman kita melalui apa? Melalui poin yang pertama tadi, memiliki pengalaman dan pengenalan Tuhan yang semakin baik. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, judul renungan kita saya beri dengan judul Iman yang diperbaharui oleh pengalaman bersama dengan Tuhan. So, itu dia renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok di Sakelar di hari yang ke-67. Tetap semangat baca Alkitabnya, dan bacalah Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati.